Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang DHCP server yang saya wakilkan, perwakilan kelompok 1, Alvin Kurnianto, Farhan, Kevin, Muhammad Reza, Risa, dan Tiara. Jadi di sini ada pengertian DHCP server, yaitu perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP silent atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Nah, selain itu juga IP address, nanti aja DHCP server juga mendistribusikan parameternya yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Nah, setiap ada server pusat, jelas ada silent atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur silent atau server, maka komputer yang mendistribusikan IP address tersebut ialah DHCP server. Sedangkan penerimanya adalah DHCP silent client. Selanjutnya ada fungsi DHCP server. Fungsi DHCP server dapat maksimal jika dipakai oleh network administrator untuk mengelola jaringan komputer sekaligus pengalamatan IP address secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer klien ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Oke, terdapat dua tata cara konfigurasi DHCP server, dengan cara otomatis atau secara manual. Untuk mengaktifkan DHCP server, langkah demi langkah yang harus dilewati tidaklah terlampau rumit. Di antaranya melakukan resetting DHCP IP address network, install DHCP server, konfigurasi DHCP, dan restart jaringan secara menyeluruh. Setelah berhasil di restart, maka selanjutnya perlu dilakukan verifikasi IP address yang telah dibuat. Caranya dengan mengecek pengalamat IP address apakah sudah sama atau belum terhadap seluruh komputer dalam jaringan. Untuk tes ini tinggal dilakukan di CMD saja melalui perintah instruksi ipconfig. Cara kerja DHCP server. Cara kerjanya di sini, ketika user menyalakan komputer, terus mengoneksikannya ke dalam server menggunakan layanan DHCP, maka komputernya akan langsung otomatis meminta DHCP, IP address, dan IP server. Server terus akan langsung memberi jawaban atas perintah user tersebut dan memberikannya alamat IP. Nah, kayak beginilah kerja dari DHCP server. Cara kerja DHCP server yang terjadi di dalam proses layanan DHCP antara klien atau user dengan server seperti yang ada di bawah ini. Pertama, IP-less request. Komputer klien meminta alamat IP kepada server. 2. IP-less offer. DHCP server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer klien atau user. Yang ketiga, IP-less selection. Klien memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien telah setuju dengan penawaran yang diberikan. Yang terakhir ada IP-less acknowledge. Di bagian tahapan yang ini, DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan klien, lalu secara bertahap membalas dengan sebuah paket acknowledge DHCP kepada klien. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi DHCP server di VirtualBox. Oke, pertama-tama kita ke Tools, kemudian pilih titik 3 ini, kemudian Network, dan di sini kita pilih VirtualBox Host Only Ethernet Adapter 3. Ya, defaultnya ini ter-enable, tapi kita uncheck, kemudian kita pilih Configure Adapter Automatically, kemudian Apply. Pada bagian server, kita ke Settings, kita akan men-settings network adapternya. Pada adapter 1, kita memilih bridge adapter. Jadi,
kita akan terhubung langsung ke internet service provider-nya atau Wi-Fi-nya tanpa perantara dari PC host kita. Kemudian di adapter 2-nya kita memilih host only adapter dengan name adapter 3 yang sudah kita setting tadi. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih client Windows 7, klik settings, kita ke networknya, dan kita pilih host only adapter dan adapter 3 sama seperti tadi. Ya, langsung saja kita start servernya. Ya, kita login menggunakan username dan passwordnya. Setelah itu kita masuk ke sebagai root. Setelah itu kita akan mengecek adapter apa saja yang sudah terhubung ke port kita dengan cara if config. Nah, di sini baru Ethernet 0 yang terdeteksi. Oleh sebab itu kita melihat semua yang terhubung. Nah, di sini ada Ethernet 4, yaitu nanti untuk kita melakukan DHCP servernya di Ethernet 4. Lalu kita akan mengaktifkannya dengan cara if config Ethernet 4 up. Kita cek lagi apakah sudah aktif, dan sudah aktif. Kemudian kita ke nano /etc/network/interfaces. Di sini kita akan membuat IP address untuk servernya. Auto ETH4 device ETH4 init static address. Saya ingin memakai IP kelas C, kemudian dengan netmask, dengan netmasknya 255 0. Kemudian kita simpan, enter, lalu kita restart jaringan. Kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai, kita akan menginstal ISC DHCP servernya dengan cara apt-get install ISC DHCP server. Ini adalah tools untuk mengaktifkan DHCP server yang digunakan Ubuntu. Kemudian kita masuk ke nano /etc/host. Di sini berguna untuk memasukkan DNS atau domain yang server. Kita masukkan IP address kan. Kemudian di sini saya mau namanya morpheus.com. Kemudian kita simpan. Lalu kita masuk ke nano /etc/default /isc dhcp server. Ini berguna untuk menentukan port mana yang akan diberi DHCP, yaitu Ethernet 4.
Y, kemudian enter, kemudian kita restart jaringan /etc/init.d/networking restart. Nah, setelah selesai kita ke nano /etc/dhcp/dhcpd.com, cari a slightly. Di sini berfungsi untuk menentukan jumlah host yang akan diberi DHCP, kemudian untuk menentukan DNS DHCP-nya kita hapus semua tanda pagarnya, kemudian networknya kita samakan dengan yang punya server, IP server maksud saya. Terus, ini range-nya, maksudnya hostnya yang akan kita berikan mulai dari 192.168.10.5 sampai dengan 192.168.10.10, atau bisa disebut kurang lebih 5 host, 5 client. Domain name server di sini kita isikan IP address dari server. Kita ganti domain name-nya menjadi morpheus.com. Kemudian ini kita ganti jadi 10.1, dan ini kita ganti 10.25. Kemudian kita save. Seperti biasa, jangan lupa untuk merestart agar update perubahan yang kita buat tersimpan. Lalu kita akan mencoba untuk merouting agar meskipun berbeda jaringan kita dapat bertukar data dan bertukar informasi dengan cara nano /etc/rc.local. Di sini kita tuliskan perintah iptables /min t /nat /min a besar /post routing -min o /eth0, yaitu ETH adapter 1 kita, min j mas square added. Kemudian IP tables -min t /nat -min a besar min a besar post routing -min o /eth4 yang kita tuju, min j mas square added. Di sini kita akan mencoba untuk memperkenalkan jaringan ETH0 yang tadinya 192.168.1.0 networknya dengan network 192.168.10.0. Kemudian kita X, kita Y. Berbeda dari yang tadi, kita harus mereboot sistemnya agar pembaruan yang telah kita buat tadi tersimpan di IP tables. Karena kita mereboot sistem ini, jadi konfigurasi ESC DHCP server itu akan mati dan kita akan melakukan pengaktifannya kembali. Pertama-tama kita login lagi. Sebelum mengaktifkan, kita harus melihat apakah IP tables itu sudah aktif atau belum. Dengan cara IP tables -min t -nat -min l besar. Dan jika perhatikan di paling bawah chain post routing, itu targetnya sudah mas squared all anywhere
source-nya anywhere dan destination-nya anywhere. Tandanya ini kita sudah dapat sudah terhubung, sudah dapat berbagi informasi atau saling berkomunikasi berbeda jaringan atau routing. Lalu kita akan mengaktifkan ISC DHCP server. Pertama-tama kita lihat dulu statusnya, apakah mati atau tidak. ISC min DHCP min server status. Untuk amannya kita start saja. Nah, di sini service ISC DHCP server sudah nyala. Kita lanjut ke PC client. Ya, kita sekarang berada di PC client. Kemudian kita ke Open Network and Sharing Center. Kemudian kita ke Change Adapter Settings. Kita nyalakan Local Area Connection-nya. Nah, kemudian kita ke Status Properties untuk memastikan apakah sudah, nah ini sudah ter-DHCP. Pilihannya sudah ter-DHCP karena IP address-nya sudah automatically. Kemudian klik OK, dan kita details. Sudah terkonfigurasi DHCP server. Kita sudah mendapatkan konfigurasi dari servernya secara otomatis. Lalu kemudian kita akan mencoba ping. Sebelumnya kita lihat dulu IP address yang ada di PC host kita. Kita ke details. Nah, ini IP address dari PC host kita. Kemudian kita kembali ke Windows 7-nya. Kita cmd, kita ping host kita. Dan hasilnya kita berhasil terhubung. Kemudian kita ping gateway kita atau server. Kemudian kita ping adapter 1 kita, bridge-nya dengan 1.11 terhubung. Kita ping diri sendiri. Ya, dan terhubung. Kemudian jika ingin terkoneksi dengan internet, kita ke status, kemudian properties, kemudian IPv4, DNS-nya kita ubah menjadi 8888. Kemudian klik OK, dan close. Kita disable network dan enablekan kembali, tujuannya agar merefresh jaringan tersebut. Kita tunggu sebentar. Dan jika sudah, kita akan mencoba untuk ping google.com. Dan hasilnya terhubung. Kita coba untuk Facebook. Dan hasilnya terhubung juga. Kita coba ping detik.com. Dan hasilnya terhubung. Kemudian kita akan coba untuk buka Internet Explorer. Ya, Google-nya sudah. Kita coba tes. Ya, kita sudah bisa berselancar menggunakan browser. Kemudian kita ke PC host, buka CMD-nya, kemudian kita ping PC client kita, dan terhubung. Kita coba ping server, terhubung juga.
kita ping adapter 1 kita dan terhubung juga.